Nomor 8, diketahui kubus ABCD titik EFGH dengan panjang rusuk 12 cm. Hitung Ya. jarak titik G ke bidang BDE. Oke, kalau soalnya begitu maka tetap bagaimanapun cerita soalnya dalam dimensi 3 itu tidak ada cerita, tetap harus menggambarkan. Begitu ya. Bidang BDE. Kita buat ini BDE. Gitu ya. Betul ya? Itu yang mesti kita jawab. Ya kan? Tentu kita mesti tarik garis dari G ke bidang itu tegak lurus ke titik A. Gitu. Katakan kita buat titik potongnya, ya, titik tembus G ke bidang BDE itu di sini. Katakan kita kasih nama dia P misalnya. Secara otomatis, ya, bahwa GP itu adalah jarak dari titik G ke bidang BDE itu. Kenapa? Saya ulang ya. Jadi secara otomatis ya, jarak dari titik G ke bidang BDE itu adalah ruas garis GP ini. Kenapa? Karena ya, GP itu dia akan tegak lurus. Kalau kita putar-putar ini dia akan tegak lurus terhadap garis-garis yang ada pada bidang itu. Misalnya kalau kita buatkan ruas garis di sini, contoh dari E ke titik pusatnya gitu kan. Nah ini, dia kan tegak lurus di sini, bisa kelihatan ya. Itu. Kalau kita lihat itu, dia kan tegak lurus itu. GP itu kan tegak lurus terhadap garis yang tadi kita buat dan dia tegak lurus terhadap ini ya, garis EI ini kalau di sini I. Atau langkah apa yang harus kita lakukan di sana? Menurut kalian mana? Apakah segitiga? Perhatikan ya. Apakah segitiga BDE cukup untuk kita menentukan dari G ke P? Maka caranya agar lebih praktis ya, kita fokus di segitiga nih. Misalkan ini kita buat namanya O. Kita cukup di segitiga ini aja. EOA. Kita mencari AP dulu. AP ini. Nanti panjang GP ini kita kurangkan diagonal ruang AG dikurang AP. Gitu toh? Paham ya? Jadi kita cari AP-nya dulu untuk menemukan GP. Paham nggak maksudnya Pak Guru? Halo, saya ulang. Paham, Pak. Ya, jadi kita cari ini aja dulu AP nih. Nanti GP itu tentu adalah AG dikurang AP, ya toh? Nah, bagaimana mencari AP? Perhatikan nih, segitiga ini A O. Itu dia gambarannya sekarang. Nah, sekarang kita hitung saja ini AP ini dengan cara kita kasih keluar segitiga AOP itu. Dia gambarnya kan begini ya. Dia siku-siku di A ya. Ini A, ini E, ini O. Nah, dari O itu ada garis dari A ya, A ke P ini. Nah, ini tegak lurus di sini, ini P. Nah, dari gambar ini kita ingat lagi konsep menghitung jarak titik ke bidang dan jarak titik ke garis. Maka segitiga ini segitiga siku-siku. Artinya kita cukup mempergunakan perbandingan kesamaan luas segitiga di sana. Ya toh? Kita hanya kepengin tahu ya. AE berapa, Nak? 12. 12, Pak. Ya, gitu. Kenapa yang lain ragu? Kenapa 12? Karena rusuk sentimeter. Oke. OA berapa, Nak? Oke, A. 6 akar 2, Pak. 6 akar 2, 6 Pak. 6 akar 2. Iya, kan gitu. Harus pintar itu. Nggak usah dihitung-hitung lagi kan. Langsung aja. Kenapa? Karena dia setengah dari diagonal bidang. Betul ya? Diagonal bidangnya jelas 12 akar 2. Maka setengahnya mesti 6 akar 2. Nah sekarang kita mau cari EO. EO berapa? Maka EO itu ya dengan dalil Pitagoras. Nah ini sama dengan tadi nih. Ini sudah 6 akar. Toh?
6 akar 2. Berarti tinggal kita robah si 12 ini. Supaya 6 akar berapa? 12 itu 6 dikali 2. Berarti sama dengan 6 akar 4. Betul ya? Betul ya? Iya, Pak. Oke, dia 6 akar 4 nih. Sudah sama-sama 6 nih Pak Guru, anak-anak. Sudah, berarti EO kita dapat. Saya mau tanya, EO itu sisi miring atau sisi siku? Sisi miring. Sisi miring ya. Berarti 6, maka bilangan di dalam akar dijumlahkan. Ya toh? Berarti sama dengan 6 akar 6 sentimeter. Itu EO. Udah selesai belum? Itu masih EO ini. Yang 6 akar 6. Kita mau cari PA atau AP ini. Supaya kita bisa menghitung GP ini ya toh. Oke, bagaimana Pak mencari AP? Oke, maka kita pakai perbandingan luas segitiga. Perhatikan, luas segitiga OAE itu ya, luas segitiga OAE bisa kita tulis dalam 2 rumus. Yang pertama, setengah kali kalau alasnya OE maka tingginya AP. Betul ya? Sama dengan setengah kali kalau alasnya OA maka tingginya itu AE ya, dikali AE. Nah, karena dia di sana sama-sama setengah, maka dicoret nih setengahnya. Dicoret setengahnya ini, ya toh? Nah, sekarang kita isi OE berapa? 6 akar 6, gitu ya. Dikali AP sama dengan OA berapa? 6 akar 2 dikali AE berapa? 12. Oke, berarti kita dapat AP. 6 akar 2 dikali 12 dibagi 6 akar 6. Betul ya? Betul ya? Nah, sekarang 6 dan 6 di sana habis nih. Menjadi 1 ya. Oke, betul ya? Berarti AP itu kita dapat sekarang. Berarti AP adalah berapa itu? 12 akar 2 per akar 6. Kita rasionalkan dikali akar 6 per akar 6. Betul ya? Berarti 12 akar berapa nih? 2 kali 6. 12 dibagi 6. Gitu toh? Nah, 12 bagi 6 berapa? 2. Akar. Oke, akar 12 itu kita coba menjadi 4 kali 3. Akar 4 berapa? 2. 2 kali 2 kali akar 3. Berarti sama dengan 4 akar 3. Nah, ya itu AP. Nah, setelah dapat AP, kita dapat ini GP ini. Berarti soal ya, soal itu jarak titik G ke bidang BDE. Yang ditanya itu GP. Berarti GP itu sama dengan ini AG, ya toh, dikurang AP. AG berapa nak? Diagonal ruang. Kalau diagonal ruang berapa nak? Kalau rusuknya 12. 12 akar 3. Lupa lagi kah? Iya, 12 akar 3 dikurang Akar AP tadi 3. kita dapat 4 akar 3. Oke, menjadi sama dengan, karena sama-sama akar 3 bisa dikurangkan. 12 dikurang 4 dikali akar 3. Berapa itu 12 kurang 4? 8 akar 3. Iya, 8 akar 3 cm. Iya, berarti jarak dari titik G ke bidang BDE itu adalah
8 akar 3 sentimeter.